Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Cermat Cerita Masjid, tempat kita ngobrol santai seputar kemasjidan dan bagaimana peran masjid dalam membangun peradaban umat. Tentunya saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Saya ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu pengurus atau mudir ya Ustadz ya, di Lumbung Quran Berkah Madani Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Mas Adam, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Kita hari ini ngobrol-ngobrol seputar pemuda nih Ustadz ya. Masya Allah. Nah, seru ini. tentang bagaimana sih cara menarik minat pemuda Ustadz ya untuk bisa memakmurkan masjidnya. Karena peradaban umat manusia ini juga tentunya tidak lepas dari peran pemudanya. Makanya kita mungkin bisa mengajak pemuda ke masjid untuk bisa memakmurkan masjid, untuk bisa memajukan peradaban umat. Kita mungkin sebelum kita langsung ke topik utama kita, saya pengen tanya dulu nih Ustadz ya. Boleh dong. Ustadz ini sebagai mudir Lumbung Quran di Berkah Madani Center dan juga sekarang lagi gencah-gencahnya GCA itu ya Ustadz ya. Itu apa tuh Ustadz GCA? GCA itu kan General Check Up Al-Fatihah. Dia program bagaimana membantu para jamaah untuk khusyuk dalam sholat gitu. Oh iya. Itu dengan cara memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Jadi tagline kita tuh menghidupkan ibadah dengan memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Atau kegiatannya itu ya kayak kajian Al-Fatihah, nanti ada setengah jam kita bagaimana para jamaah nanti kita berikan pengetahuan tentang bagaimana Al-Fatihah ini, apa aja fadilahnya, manfaatnya, maknanya. Dan di setengah jam yang ntar ada talaki Al-Fatihah. Kan rata-rata dari kita ini kan belum sampai tahapan namanya hakku tilawah. Jadi hakku tilawah itu kan dia ada 3 tuh Mas Adam. Iya. Apa aja? Tilawah itu dia pertama kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan sanad Nabi, bacaan Nabi SAW. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah bagaimana akal kita atau otak kita paham akan bacaan Al-Fatihah itu. Jadi tahu artinya dulu gitu. Tahu artinya Mas Adam. Terus yang ketiga, bagaimana hati ini menghayati, memaknai, belajar takut, belajar khusyuk dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu misi kita dalam GC itu bagaimana jamaah semuanya Al-Fatihahnya. Yang penting Al-Fatihahnya bagus, nanti kan sholatnya khusyuk dan doanya terijabah gitu. Itu dia emang Ustaz ya. Memang sholat itu yang paling wajibnya itu Al-Fatihahnya Ustaz ya. Kalau Al-Fatihahnya salah, mungkin sholatnya juga tidak diterima mungkin Ustaz ya. Mungkin itu ya tadi tentang general check up Al-Fatihah. Itu tentang memberikan pelatihan gitu ya Ustaz ya kepada makmum untuk jamaah supaya bisa lancar itu Al-Fatihahnya. Nah, tadi itu sedikit tentang mudir Lumbung Quran. Itu apa itu Ustaz Lumbung Quran di Berkah Madani Center? Jadi program Lumbung Quran juga Mas Adam. Lumbung Quran itu adalah deketin sini dulu ya kan ya. Set. Nah, mantap. Sulit nih maju-maju gini kan. Lumbung Quran itu kan pondok modern dari salah satu cabang dari Sentra Masjid di Amal Pendidikan. Ya, itu Lumbung Quran tuh asal kata namanya itu dari lumbung padi. Kan padi itu Mas Adam ketika dia tumbuh semakin berisi dia semakin menunduk gitu. Harapannya nanti di Lumbung Quran pun santri yang lulus sana semakin diilmui, semakin banyak ilmu yang dipelajari, bukan semakin tinggi, semakin sombong bukan, tapi semakin menunduk. Makanya kita ingin dari Lumbung Quran ingin melahirkan generasi pemuda-pemudi yang cinta Quran dan dia semakin menunduk, semakin berilmu, semakin menunduk. Dan bisa tadi menerangi titik-titik di berbagai daerah dari masjid, dari pemuda-pemuda kita itu
bisa menjadi cahaya gitu di berbagai tempat gitu. Masya Allah, itu filosofinya ya Ustaz ya, dari kata-kata lumbung padi gitu ya Ustaz. Ya, lumbung padi. Mana ya ilmu padi ya Ustaz ya, semakin tumbuh semakin menunduk dia ya. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin lancar dan hafal membaca Al-Qur'an, dia bukan menjadi sombong tapi menjadi tunduk hatinya gitu ya. Oke, Ustaz, kita langsung ke tema kita pada hari ini tentang pemuda ya Ustadz ya. Yang sekarang itu kan seperti di awal tadi mengenai peran pemuda ini sangat penting ya Ustadz ya dalam membangun peradaban umat. Nah, kita mengaplikasikannya di masjid gitu ya sebagai tempat ibadah kita. Nah, bagaimana Ustadz cara kita untuk menarik minat terlebih dahulu ya Ustadz ya? Karena anak muda sekarang mungkin lebih suka ke nongkrong-nongkrong di kafe, mungkin kalau dia lagi stres bukannya ke masjid tapi malah ke tempat-tempat yang mungkin maksiat gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana nih cara masjid atau cara kita untuk menarik nih minat para pemuda untuk datang ke masjid? Masya Allah. Ini menarik ya tentang pemuda dan masjid ini. Pemuda itu sebenarnya kan yang bakal menopang seharusnya banyak peradaban termasuk masjid juga. Menariknya Umar bin Khattab itu pernah bilang, dan Umar bin Khattab itu juga ketika ada permasalahan yang mu'dzilat, mudah itu ruwet gitu dalam negara itu, yang dikumpulkan itu bukan orang-orang yang tua-tua, bukan dia, nggak mikir yang udah katanya berpengalaman, yang hebat, enggak, Umar nggak ngobrolin yang gitu. Tapi Umar tuh memanggil anak-anak muda itu, dipanggil anak-anak muda itu Mas Adam, dipanggilin. Kenapa Umar itu memanggil anak-anak muda, tetapi membiarkan yang tua tadi? Karena anak muda itu hiddatu uqulihim, tajam akalnya, Masya Allah. Masih fresh. Karena mereka yang lebih mengerti tentang permasalahan umat ini, karena mereka yang hidup di zaman ini. Masih fresh, masih segar. Nah, harusnya kita nih memikirkan nih bagaimana kan caranya biar masjid ini rame dengan anak-anak muda. Gitu. Pertama, para sahabat itu, terutama sahabiqunal awwalun itu, Rasulullah mengajak para anak-anak muda. Kebanyakan sahabiqunal awwalun anak-anak muda yang masih umur termasuk Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas masih muda. Cara Rasulullah adalah pertama dengan menentukan atau menaikkan taraf berpikir anak muda tadi. Ya. Bagaimana masjid atau organisasi bisa ramai? Karena taraf berpikirnya yang tadi mungkin tidak belum terpaut sama masjid, belum senang sama masjid. Nah, Rasulullah tuh mendatangi dengan penuh rahmatnya Rasulullah. Datangin anak-anak muda, beberapa anak muda terutama yang punya potensial tinggi. Ya, salah satunya Ali dan Abdullah bin Abbas. Didatangin, diajai ngobrol. Diajai ngobrol, kemudian Rasulullah perbaiki cara dia berpikirnya. Dari mulai mungkin sederhananya kayak ngobrol kayak kita kayak ini podcast. Ngobrol. Seperti ini dan secara cara berpikir sudah benar, maka dikasihlah tujuannya apa? Tujuan hidupmu apa? Karena anak muda itu sebenarnya orang yang paling gampang diarahkan gitu, harusnya ya. Dibanding yang tua, karena yang tua sudah menyanyikan lagu lama. Yang tua itu sudah menyanyikan lagu lama. Dan yang tua pun terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah. Banjir di Jakarta nggak selesai-selesai. Ya kan? Tua. Katanya berdasarkan pengalaman. Ini pengalaman ya. Kemudian permasalahan-permasalahan negara ini pun dikelola sama yang tua nggak selesai kan? Harusnya yang muda yang tampil nih. Anak-anak muda, ayo tampil di masjid-masjid ini. Ya, terutama masjid juga harus nyaman buat anak-anak muda. Jangan jadi jadikan masjid kayak kekuasaan banget. Ini yang muda-muda nggak boleh ini. Nah, itu sih. Masalah sekarang tuh begitu, Ustadz ya. Masya Allah banget. Yang sepuh-sepuh tuh kadang nggak open mindsetnya. Harusnya takmir masjid itu memberi ruang pada yang muda. Memberi kesempatan
imam mau dia terus Iya, betul. khutbah Jumat dia lagi. Yang azan nih Azan juga, masya Allah. Ini yang muda ada yang suaranya merdu, hafalannya mungkin, Oke. hafalannya bagus, masa udah ganteng terus Masya dibiarin Allah. di belakang, sayang Sayang. banget. Aset itu. Dan yang muda jangan merasa minder, Nah, bilang, Pak, Bapak sudah saatnya pensiun. Asik. tapi kurang berani mungkin Ustaz ya. Itu haknya. Nanti kita bisa lah dibuat lebih keren dikit ngomongnya. Pak, kayaknya nanti kayak maghrib sayang imam gitu. Oh iya. Jadi mulai nanti Pak sayang azan. Ya. Pelan-pelan gitu ya Ustaz. Mohon nih para insyaallah para takmir ya Allah. Jangan samakan zaman yang para takmir rasakan itu kan zamannya zaman kolot banget kan Ustaz. Iya. Cara memanggilnya, kalau anak muda nggak suka ngelanggar dikit dipanggil udah kayak bos itu. Kamu nih. Oh, iya Ustaz. Dihakimi Masya Allah, langsung ya. dihakimi langsung. Anak muda itu ya terutama Gen Z sekarang itu kan karakternya emang sama seperti karakter teknologi zaman sekarang. Kalau teknologi zaman dulu Mas Adam punya TV lama itu nggak? TV Tabung. yang tabung gitu. Iya, punya Ustaz. Kalau mati TV-nya diapain? Digebuk, dipukul. Digebuk. Iya. Jadi hidup kan dia? Jadi iya. Itu teknologi zaman lama. Zaman dulu. Iya, ya. zaman dulu banget. Coba teknologi zaman sekarang, TV LED. Iya. Rusak, kamu gebuk. Makin rusak. Makin rusak. Iya. Itulah gambaran generasi zaman sekarang sesuai teknologinya. Iya. Jadi generasi sekarang emang perlu kita bimbing, perlu kita peluk, perlu kita rangkul. Hadirkan terus. Ya kalau setiap datang misalnya anak muda ke masjid, dikasarin, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Iya. Terus aja gitu. Jadi siapa yang mengurusi masjid? Nah, Yang tadi setiap permasalahan masjid itu tidak punya anak muda karena takmirnya masih menggunakan sistem Metode. peradaban zamannya. zamannya dulu. Zamannya dulu. Anak muda, adalah malas lah. Udah semangat-semangat nih ke masjid nih. Yes, semangat masjid. Semangat Udah Ustaz. mau azan, mau ini. Mm-mm. Gara-gara misalnya dia lupa baca kunut, dimarahin. Kamu gak kunut. Oh. Bid'ah langsung. Janganlah dia Gitu. bilangin. Iya. Ya, dibuat semudah itulah gitu. Iya. Gitu lah Mas Benar. Adam. Maksudnya gitu. Ya. Gitu ya Ustadz ya. Memang beda zaman, beda cara, beda Iya. zaman, beda metode gitu ya Ustadz ya. Beda bagaimana cara kita menarik, merangkul anak muda zaman dulu, zaman sekarang itu berbeda. Mungkin zaman dulu emang perlu ada sedikit kontak gitu ya, Iya. biar dia sadar gitu ya. Kayak analogi TV tadi ya Ustadz ya. Nah, lanjut nih Ustadz ya, masih penasaran nih Iya. tadi tentang anak muda. Ketika kita mengajak anak muda memang harus mengikuti zamannya. Zaman sekarang mungkin anak muda tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang lama, dengan kekerasan mungkin Iya. atau paksaan, tapi dengan cara-cara yang baik gitu ya Ustadz ya, dengan merangkul dengan sepenuh hati gitu ya Ustadz. Nah, sekarang tentunya kita sudah di era digital. Kita sekarang podcast ini menggunakan kemajuan Iya, teknologi. Nah, anak muda ini kan sangat zaman sekarang teknologi dan anak muda tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena memang yang buat teknologi sendiri itu ya, yang memajukan teknologi sendiri itu ya anak-anak muda sekarang itu ya Ustadz ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ya teknologi pasti ada baik ada buruknya Ustadz ya. Itu ada tantangan-tantangan tersendiri dalam kita menghadapi era digital ini Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz untuk kita dapat memfilter atau dapat membedakan atau menggunakan di teknologi ini untuk kebaikan dan bagaimana cara untuk meninggalkan yang keburukan-keburukan itu sendiri Ustadz. Masya Allah. Ini menarik ini. Sederhananya kan sebagaimana kalau di tiap zaman ini kurang maju ya. Iya.
Sederhananya begini Mas Adam. Kan di setiap zaman kayak misalnya kita tahu beberapa hewan yang sudah punah gitu ya. Hewan yang sudah punah. Mereka itu kan punah gara-gara apa? Gara-gara tidak menyesuaikan dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan zamannya. Tidak adaptasi gitu ya. Nggak bisa adaptasi dengan itu. Maka bisa punah tadi. Dan kenapa kita tidak menjadi lebih bernilai? Karena kita tidak bisa beradaptasi dengan zamannya. Makanya perlu banget setiap takmir masjid, setiap masjid itu mempelajari juga digital. Walaupun saya udah nggak bisa, Ustadz udah tua misalnya, udah tua Ustadz nggak bisa, kan bisa rekrut yang masih muda-muda tadi, yang sudah berpengalaman di bidang. Kita nggak bisa dipungkiri karena setiap takmir harus melek juga, harus paham, minimal paham, walaupun nggak sampai detail atau sampai ngulik lebih dalam ya nggak perlu juga. Yang penting paham arah dan perkembangan zaman itu sampai apa gimana. Ya. Terutama di era digital ini kan perlu banget kita untuk mempelajarinya, ya, mempelajarinya lebih dalam. Sarannya bagaimana anak muda ini lebih tertarik sama digital? Makanya tiap masjid harus menggunakan itu. Ya. Bisa hitung sama jari lah di Bandar Lampung aja yang menggunakan digital. Paling ya mentok-mentok nge-live YouTube, streaming. Mentok taruh. Itu pun apa adanya kameranya, yang penting taruh, dihituin, nggak ada embel-embel bagusnya. Padahal orang-orang yang non muslim, mohon maaf ini, yang non muslim, mohon maaf, mereka itu dalam memanfaatkan digital dengan maksimal mungkin, dan mereka pun merusak anak muda kita ini, dirusak dengan luar biasa, doktrinisasi kuat ya. Mulai itu sekularisasi, liberal dan lain-lain sampai feminisme itu dengan visual digital yang sangat apik banget, ajib banget ininya, grafiknya. Disebutkan kan di surat surat Al-Ankabut. Ya alamuna zahiran minal hayati dunya wa anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham banget tuh. Anil hayati dunia, paham banget tentang detailnya dunia itu. Ya. Tapi kan kita juga harus paham juga, ya kan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kita punya Allah. Pastilah kita Allah bantu dong buat mencari bagaimana visual digital ini lebih menarik lagi. Konten-konten yang penuh dengan makna, value. Bukan konten receh lagi. Jadi masjid seharusnya bisa menampilkan konten-konten itu tadi. Pasti bisa, Ustaz. Ya, pasti bisa banget. Ya. Terutama kalau masjid-masjid ada kajian-kajiannya itu kan. Ada beberapa masjid yang di luar Lampung ya, di Pulau Jawa itu keren-keren, Masya Allah. Ini Masya Allah kalau misalnya, terutama di Masjid Bandar Lampung ya, kalau kita bisa mengikuti bagaimana media itu tadi bisa menyebarluaskan beberapa ustadz-ustadz di Jawa. Kan kita ini di Lampung, ustadz yang terkenal pun belum ada gitu ya. Yang masuk media kan, ternyata dari Jawa. Harusnya dipelajari. Banyak pelatihan tentang sosial media banyak. Ada yang murah sampai dari 200.000 sampai berapa. Harus mau nggak harus makan aja, uang aja. Jadi kadang-kadang ngocek kantong sendiri, belanjakan ini buat umat, bagaimana dakwah ini bisa menyebar luas sampai ke pucuk-pucuk sampai di pelosok-pelosok daerah gitu. Ya. Jadi nanti anak muda tertarik, oh rupanya di masjid itu keren ya. Karena tadi belum ada anak muda ngelihat kekerenan itu. Karena selama ini yang menjadi tontonan kekeren-kerenan adalah orang lain. Konten-konten yang tidak bermanfaat malah dibuat, wih keren. Karena belum muncul nih masjid-masjid. Gitu ya. Nah, itu tadi ya Ustadz ya. Berarti yang tadi tentang digital ini mungkin masjid belum maksimal gitu ya Ustadz ya. Karena di Indonesia mungkin sudah ada ya Ustaz ya, tapi masih sedikit sekali ya jika dibandingkan dengan konten-konten yang luar sana yang mungkin tidak membawa manfaat gitu ya Ustaz ya. Mungkin banyak entertain yang kurang menghadirkan manfaat di situ ya Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz juga mengatakan bahwasanya kita harus investasi gitu ya Ustaz ya. Berarti
kita mempunyai rezeki uang hari ini, bagaimana caranya untuk kita mungkin adakan pelatihan di masjid-masjid itu ya Ustadz ya, tentang digital ini, supaya konten-konten yang dibuat di masjid itu sendiri bisa wah gitu ya Ustadz ya, bisa menarik minat anak muda agar lebih banyak lagi mau ke masjid buat konten bareng-bareng mungkin ya, seputar edukasi Islam gitu ya Ustadz ya. Nah, itu tadi ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, silakan diminum dulu Ustadz. Oke, Ustadz ya, tadi tentang digital. Sekarang mungkin kita flashback ke zaman Nabi dulu ya Ustadz ya, bahwasanya masjid itu sebagai tempat peradaban umat. Mungkin zaman dulu tempat diskusinya ya Ustadz ya, tempat diskusi berbagai macam sektor-sektor atau bidang-bidang kehidupan ini. Mungkin zaman dulu, zaman Rasul itu masjid adalah tempat untuk rencana menstrategikan perang gitu ya Ustaz ya. Nah, kan anak muda mungkin awal-awalnya tuh mungkin belum bisa nyaman gitu ya di masjid ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kita itu mengajak anak muda untuk mau minimal berdiskusi terlebih dahulu Ustaz di dalam masjid itu sendiri. Nah, mungkin masjid kita tuh belum proper dengan adanya digital. Nah, bagaimana itu strateginya Ustadz dalam mengajak anak muda itu mau berdiskusi untuk saling untuk saling diskusi agar kita itu sebagai takmirnya itu tahu mau anak muda itu apa gitu Ustadz. Ya, tadi pertanyaan lumayan panjang. Kalau kita tarik ya dari zaman Nabi, yang menarik Nabi itu ketika masuk ke Madinah, yang pertama kali seharusnya kalau kita orang awam itu pasti yang dibangun pertama kali ekonomi kan, gitu kan, ya kan pasti gitu kan, atau membangun pasar. Tapi Nabi menariknya membangun masjid. Nah, masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Ya. Asasa bunyanahu alat taqwa tadi kan. Masjid Quba itu kan asasnya, dasar pondasinya adalah bangunannya itu alat taqwa, berdasarkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah nanti berdiskusinya para sahabat, dan para sahabat yang muda-muda itu berdiskusinya di masjid. Untuk merencanakan bagaimana perkembangan umat ini, bagaimana untuk menaikkan ekonomi umat, bagaimana pemberdayaan manusia. Semua berasal dari masjid. Menariknya ada kesamaan, selalu ada kesamaan, karena sejarah itu kan akan terulang, cuman berbeda dengan siapa pelakunya. Berbeda pelakunya, orangnya beda, tempatnya beda. Ada beberapa pendekatan yang sangat mudah anak muda sekarang, itu pendekatan namanya makan. Itu benar Ustadz. Pendekatan yang sederhana, mungkin simple. Apalagi mahasiswa ya Ustadz ya? Ya, mahasiswa. Karena perutnya mahasiswa itu lapar terus udah. Uang udah tengah bulan udah habis gitu ya Ustadz ya. Menariknya kami waktu di Taskia itu, di kampus kami di Bogor. Setiap bulan puasa itu kan Masya Allah ya kan? Iya, Masya Allah. Jadi terus ya Ustadz ya. Kerjaan kami tuh hijrah, jadi dari masjid kemana ke masjid apa. Nyari bukaan. Dan itu pun salah satu daya magnetnya kan. Andai setiap masjid itu ada bukber lah, kan buka bersama, kadang-kadang juga minder kan, atau Jumat berkah gitu. Nah, itu dia. Itu minimal mereka terpaut dulu sama masjid. Karena ada juga pemuda kita yang masih muda, masih seger kakinya, belum juga sholat Jumat tuh masih ada juga. Iya. Allahu Akbar. Minimal Jumatnya dulu tadi kan. Nah, bisa juga dengan kegiatan-kegiatan malam hari. Disediakan kopi, teh, kemudian beberapa soft drink kayak apa namanya, yang berbentuk beginian tapi dingin gitu kan. Taruh, silakan ambil. Gratis. Yang penting mereka nyaman kan, mau ke masjid dulu rame mulai ada kegiatan pasti lama-kelamaan tersentuh. Oh iya, saya ngopi dari masjid, ngeteh di masjid, wifi-an di masjid, ini di masjid. Nanti mulai terpaut. Nah setelah mulai terpaut, masuklah kita. Di mana rumahnya? Tanya dulu. Sekarang di mana sekolahnya? Ajakin ngobrol. Nanti cita-citanya apa, baru adakan program-program terkait
mereka. Dari mulai program yang lebih utamakan dalam masjid adalah Baitul Tarbiyah. Ya, rumah tarbiyah itu ya sederhananya adalah Iqra, TPQ, ada kan apa namanya halaqah-halaqah kecil gitu Mas, ada ngobrol-ngobrol santai, ngopi. Berawal dari ngopi-ngopi dulu aja. Jangan yang berat-berat dulu Ustaz ya. Kalau yang budgetnya agak tinggi dikit, ajak jalan-jalan. Itu. Kalau masih kasnya banyak ya Ustaz. Nggak usah jauh-jauh. Pantai misalnya. Di sini pantai jauh Mas. Oh iya, kalian dah sini ya. Ke pantai atau jalan-jalan kemana yang mungkin bagi mereka tuh, wah asik banget masjidnya ini gitu. Ya paling budget berapa ya? Kalau kita misalnya beli keripikan gitu misalnya, keripikan paling ngocek kantong 10.000. Tapi dari 10.000 itu nanti hadir 10 juta anak muda entah. Berat dari 10.000 kan menginspirasi banyak jutaan. Wah, Masya Allah. Makanya kas masjid itu tidak melulu teruntuk untuk bangunan masjid. Tapi bagaimana memberdayakan masjid untuk tetap utuh dan makmur gitu. Iya. Caranya ya dengan menyisihkan uang kas itu untuk ya membuat kegiatan-kegiatan ya Ustaz. Kegiatan anak muda. Risma, kalau ada anak muda yang udah siap Risma, didukung, dipastikan, dibimbing. Jangan ditinggal gitu aja. Dirangkul dulu ini gimana kegiatannya dan lain-lain. Dari situlah nanti hadir namanya kemakmuran masjid. Iya. Masya Allah. Gitu ya Ustaz ya, memang salah satu cara menarik minat anak muda makan ya pasti Ustaz ya. Apalagi memang kalau di kota-kota besar ya terutama ya Ustaz ya, memang masih banyak anak-anak muda itu yang merantau ya Ustaz ya, sebagai mahasiswa gitu ya, yang mungkin uang bulanannya terbatas, jadi dia pengen. Jangan cerah Mas. Ketahuan. Sorry. Tapi itu yang kenyataannya ya Ustaz ya. Fakta di lapangan memang seperti itu. Nah, jadi itu peluang masjid untuk menarik minat mereka, para mahasiswa yang muda-muda ini, untuk dapat memakmurkan masjid. Nah, berarti tadi kita sudah sampai ke cara menarik minat. Nah, tadi sedikit Ustadz Indra menjelaskan tentang program-programnya ya Ustadz ya, tentang program yang kreatif dan inovatif gitu ya Ustadz. Nah, kira-kira nih Ustadz, selain mungkin hari-hari besar umat Islam ya, kemarin baru aja kita melewati hari Isra Mi'raj ya Ustadz ya. Mungkin banyak di masjid-masjid itu mengadakan acara. Nah, di luar acara-acara atau hari besar umat Islam Ustadz. Nah, kira-kira contoh program-program yang inovatif dan kreatif yang bisa mengajak anak muda itu kira-kira apa aja nih Ustadz, untuk bisa mengajak anak muda gitu Ustaz. Oke, ini menarik, seru ini. Jadi sesekali boleh masjid itu yang nggak kaku gitu. Karena anak muda tuh nggak suka yang kaku, bangunan kaku gitu, kayak males lah gitu kan. Kalau kita lihat kafe-kafe itu dibuat semenarik mungkin dan seestetik mungkin gitu kan. Iya kan? Iya. Kadang-kadang saya tuh kepikiran gitu. Coba ya kita sekali-kali gitu ngadain kajian, nggak usah di masjid misalnya, kita sewa depan kafe misalnya, kafe mana gitu kan, yang rame, kita sewa juga lahan di dekat kafe itu, kita buat rame juga, kita mau compare ramean di kafe apa di acara kita gitu kan. Asik ya. Atau boleh kalau mau damai di kafe sekalian kita kajian, ajain pemilik-pemilik kafe atau owner-owner kafe yang solihah itu, kita ajakin bekerja sama. Bagaimana pemuda ini bisa produktif dan mendapatkan wawasan keilmuan yang baik. Kan seru kan? Dia buat soft drinknya terserah dia yang atur, yang penting kita adakan di kafe ini. Ya kan? Masya Allah. Belum pernah kan masjid gitu kan? Terserah ntar mau ini, yang penting kan kita tujuan utama adalah meninggikan kalimat Allah tadi. Mengagungkan nama Allah ini. Nggak usah pakai nama masjid kita dulu, nggak apa-apa, aman. Nanti terkesannya masjid kita bakal dipandang, enggak. Ya, makanya tujuan ta'mir dulu, niatnya harus benar. Meninggikan, mengagungkan kalimat Allah. Ya. Adakan di kafe atau di mall boleh. Ya, di mall boleh. Yang penting anak muda sudah punya komunitas.
Ya, ada beberapa masjid di Bandung waktu itu. Dia mengadakan di kalau nggak salah di alun-alun. Iya. Kalau nggak salah di alun-alun. Terus sampai macet jalannya. Kan orang-orang bertanya-tanya nih ada acara apa? Iya. Ada acara apa macet banget gini? Iya. Tapi nggak mengganggu jalan, alhamdulillah nggak mengganggu. Cuman beberapa yang parkirannya aja yang overload gitu. Menurut Pas dilihat anak muda kajian, Allahu Akbar. Allah. Kalau di Lampung ini ada kayak keren banget ya Mas Adam ya. Iya. Masya Allah, itu boleh jadi satu insight ya untuk mungkin khususnya kita sekarang berada di Bandar Lampung ya Ustadz ya, bisa membuat acara-acara yang menarik anak muda seperti itu ya Ustadz ya. Kan sayang ya kalau ada masjid besar nih kan, terus bangunannya besar, menaranya pun besar banget gitu. Kalau nggak menjadi besar buat umat ini gitu. Udah masjidnya besar, jamaahnya sepi. Sayang kan? Udah nggak ada anak mudanya lagi. Nah, bagaimana kita membangun masjid yang besar ini, tapi dipenuhi dengan pemuda-pemuda yang besar pemikirannya. Gitu. Allah, yang tajam. Tajam pemikirannya. Masya Allah, itu ya Ustadz ya. Nah, itu tadi program-program yang kreatif, inovatif itu bisa dari luar masjidnya Ustadz ya. Nah, mungkin ketika udah banyak nih Ustadz, udah ada beberapa nih Ustadz yang tertarik sama masjid itu ya Ustadz ya. Nah, dari pengalaman Ustadz sendiri ya, acara apa sih Ustadz yang di dalam masjid itu, apakah udah pernah belum Ustadz merencanakan atau membuat acara khusus untuk anak muda di dalam masjid itu Ustadz? Itu bagaimana Ustadz? Apakah udah ada atau gimana? Kalau acara yang pernah diadakan itu kan di acara Sat Night waktu itu. Namanya CEO Talk yang di Surau ini. Surau. Ya, di Surau. Itu lumayan banyak, ya kalau dilihat dari jumlahnya mungkin belum sebanyak yang kita inginkan kayak tadi di kafe di tadi kafe, ya. di mall. Ya, yang tadi di mall. Tapi secara ketertarikan dan feedback yang dilontarkan mereka itu seneng, bahagia, positif. Rame, positif. Kapan lagi kan makan-makan, seneng-seneng kajian bersama pemuda-pemudi yang Masya Allah tadi yang peduli pada agamanya tadi kan. Mereka ingin menambahkan insight-insight tentang Islam itu kan luar biasa kan. Di mana orang-orang sibuk di kafe, bangun cekakak cikik, hai gitu. Tapi mereka waktu malam Ahadnya tadi itu dikorbankan buat mengkaji ilmu. Masya Allah. Ya, bareng kawan-kawannya seru banget. Acaranya ya, bayangin itu baru 50 kemarin tuh hadir. 50. Kalau 5.000 nggak kebayang ya. Kalau 5.000 pemuda kita itu berkumpul dengan vibrasi yang luar biasa kan, energinya Masya Allah itu. Iya, Masya Allah. Emang pemuda di Indonesia ini mungkin Ustadz yang paling banyak populasinya Ustadz ya. Nah, jadi mungkin sangat disayangkan apabila bonus demografi tadi ya. Iya, kalau kita lihat statistiknya di Indonesia ini populasi anak muda atau usia produktif ya Ustadz ya, itu yang paling terbanyak dibandingkan mungkin yang usia lanjut atau ini sebenarnya menjadi sesuatu keuntungan sebenarnya bagi negara kita Indonesia karena bonus demografi tadi kan. Iya, untuk membangun peradaban umat tadi Ustadz ya. Nah, mungkin terakhir Ustadz ya, untuk podcast kita hari ini, mungkin Ustadz sudah banyak memiliki pengalaman dalam membuat acara, apalagi dengan melibatkan anak-anak muda tentunya ya Ustadz ya. Nah, kira-kira nih Ustadz, apa sih pesan bagi anak muda sekarang di zaman era digital tadi yang kita sempat singgung, untuk bisa tadi mungkin menggunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin dan juga bisa terpaut hatinya di dalam masjid untuk membangun peradaban umat ke depannya. Ya. Jadi anak-anak muda sekalian, pemandangan yang paling indah itu adalah ketika kapal pesiar itu kan menyandar di dermaga. Ketika nyandar dia, itu kan kelihatan desainnya, arsitekturnya, lampu-lampunya yang bagus itu kan. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Pemandangan indah banget kan. Tapi apakah
kapal pesiar ini diciptakan hanya untuk menyandar? Tidak dong. Iya. Jadi keindahan kapal pesiar ini justru dipakai untuk menerjang ombak-ombak di lautan. Untuk mendalami lautan samudera yang jauh untuk sampai sana kan. Butuh kesabaran, butuh perjuangan dalam menerjang ombak-ombak itu. Kita dan para pemuda sekalian itu diciptakan sebagai orang yang ganteng dan cantik itu. Masya Allah. Tentunya bukan untuk sebagai orang yang keren, tapi menjadi pemuda yang berjuang tadi, menerjang semua ombak-ombak di lautan tadi. Kan Nabi Muhammad, Nabi yang ganteng kan ada dua ya Mas Adam ya? Iya. Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf. Mereka kan nggak dikenal sebagai gantengnya kan, tapi mereka adalah terkenal karena ujian-ujian yang berat dan mereka mampu menerjang semua setiap masalah yang ada. Jadi kita berbuat untuk umat ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk FOMO, bukan untuk ikut-ikutan. Sekali lagi, tapi ikhris alama yang fauk. Bekerja keraslah, bersungguh-sungguhlah alama yang fauk, yang menjadi manfaat buat dirimu di hari ini dan di hari yang akan datang. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Terakhir kata Nabi, wala ta'jas, jangan lemah, kalian tuh kuat. Itu. Masya Allah. Itu cakep ya? Masya Allah, keren sekali Ustadz. Itu sebagai penutup podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz Indra atas waktu yang telah disempatkan ya untuk mampir ke SMTV ya, Sentra Masjid TV. Ini merupakan podcast program baru dari kami Ustadz, untuk mensiarkan lagi ya Ustadz ya, tentang bagaimana pentingnya umat, pentingnya masjid untuk peradaban umat. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini pemirsa. Jangan lupa saksikan dan likes dan subscribe YouTube kita di SMTV. Semoga apa yang kami ilmu yang didapatkan dari pembicaraan kami di sini bisa menyebar luas di seluruh Indonesia dan dunia mungkin Ustaz ya. Mungkin sekian saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.